karena dia selalu bertumbuh, melantik 6 atau 7 orang itu sama dengan persiapan melantik 1000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini adalah acara organisasi advokat, yaitu Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia atau Persadi, menggelar acara pelantikan Angkatan 33 dan Sumpah Advokat Persadi yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional atau DPN dan Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta Persadi di Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Adapun peserta yang dilantik pada acara pelantikan Angkatan 33 dan Sumpah Advokat Persadi yaitu Dr. Andes Raden Nurhadi Yono MSc, kedua Dr. Andes Tabanan Bangun SH MSc, ketiga David Marojahan S Sarjana Hukum, keempat Dr. Andes Guru Ahmad Pardianto MH, kelima Dr. Andes Inyoman Sumanajaya dan Dr. Andes Rudi Mulyantoko. Hadir pengurus Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Persadi dalam acara tersebut yaitu Hoasun SH selaku Bendahara Umum DPN Persadi dan Dr. Andes Anang Syarif SH MH. Sedangkan pengurus Dewan Perwakilan Daerah DPD Persadi DKI Jakarta yang hadir dalam acara itu adalah Ketua DPD Persadi DKI Jakarta Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Dr. Abdul Gofur SH MH, kemudian Sekretaris DPD Persadi DKI Jakarta Iskandar Munte SHMH, kemudian Wakil Ketua DPD Persadi DKI Jakarta Robert CH Sitorus SH, dan Bendahara DPD Persadi DKI Jakarta Jan Ferdi Purba SHMH. 1. Ketua Umum dan jajaran Sekretaris Jenderal Persadi beserta jajaran pengurus Persadi DPN dan DKI Jakarta dipersilakan memasuki ruangan dan mengambil tempat. Para hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Advokat Robert Sitorus SH. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah, bangunlah banyak untuk Indonesia Raya. Tentang pelantikan dan atau pengangkatan nama-nama calon advokat menjadi advokat Persadi sebagai syarat wajib dilaksanakan sebelum diambil sumpah janji advokat dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat oleh Sekretaris Jenderal DPN Persadi dan Waketum Ketua DPD Persadi DKI Jakarta Sumpah Advokat DPN Persadi. Nama-namanya masing-masing
sesuai surat keputusan DPN Persadi. Untuk itu dalam wilayah kerjanya meliputi wilayah Republik Indonesia. Kedua, nama-nama advokat terlampir dalam surat keputusan ini sebelum menjalankan profesi advokat terlebih dahulu berkewajiban untuk diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 101 PUU 7 Romawi 2009, Nomor 112 PUU 12 Romawi 2014, dan Nomor 36 PUU 13 Romawi 2015. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal pengambilan sumpah atau janji advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan disampaikan kepada yang bersangkutan namanya terlampir dalam surat keputusan ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan bagaimana mestinya. Saya akan membacakan surat keputusan DPN Persadi nomor 265 SK Pelantikan Advokat yang ke-33 DPN Persadi 2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang pelantikan angkatan ke-33 advokat Persadi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama 1. Dr. Andes Raden Nurhadi Yuwono MSI. 2. Dr. Andes Tabana Bangun SH MSI. 3. David Marojahan SH. 4. Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH. 5. Dr. Andes Nyoman Sumanajaya. 6. Dr. Andes Rudi Mulyantoko. Dewan Pimpinan Nasional Pergerakan Seluruh Advokat Persadi atas nama Patar Sitanggang SMA Sekretaris Jenderal dan Samgaing Rani Ketua Umum. DPN Persadi tentang pelantikan dan atau pengangkatan advokat Persadi, kartu tanda advokat Persadi, dan pemasangan selempang kepada nama-nama advokat dilantik oleh Ketua Umum DPN Persadi peserta dipersilakan mengambil tempat dan nama-nama advokat sebagai berikut. Raden Nurhadi Yuwono MSI dipersilakan untuk maju ke depan. Yang kedua, Dr. Andus Tabana Bangun SH MSI dipersilakan maju ke depan. Selanjutnya yang ketiga, kami panggilkan David Marojahan SH dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya yang keempat, kami panggil Dr. Andus Guru Ahmad Fadianto MH dipersilakan untuk ke depan. Selanjutnya kami panggilkan
Yang kelima, Dr. Andus Inyoman Sumanajaya. Persilakan ke depan. Yang keenam, next. DPR Persadi, Upur sekaligus sebagai Ketua DPD DKI Persadi DKI. Yang saya hormati Pak Wasun, para DPR. Yang saya hormati teman-teman jajaran DPD Persadi DKI, Pak Iskandar dan Pak Sitorus, teman-teman semua. Yang saya hormati rekan-rekan advokat, anggota dari DKI, dan ada Jawa Barat tadi, Pak Ali Usman. Dan yang saya banggakan, Bapak-bapak peserta pelantikan hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pelantikan ini dengan suasana yang bagaimanapun kita bisa sudah laksanakan dalam keadaan sehat. Begitulah Persadi, maka disebut dia pergerakan. Persadi itu tidak boleh mati, karena dia selalu bertumbuh. Melantik 6 atau 7 orang itu sama dengan persiapan melantik 1000 orang. Ada bedanya. Dan Persadi sudah terbiasa melakukan itu, melakukan PKPK hanya kepada 1 orang pun sekjen sudah melakukan itu. Pesertanya 1 orang, karena komitmen. Di organisasi lain kalau tidak ada 30 orang tidak ada PKPK. Tapi di Persadi komitmen pelayanan kepada anggota itu 1 orang pun harus dilayani. Saya sudah 2 kali melakukan pendidikan PKPA, pesertanya hanya 1 orang. Karena sudah sesuai jadwal yang kita tentukan melalui jumlah, karena 1 orang, dan itu komitmen. Kemudian ini adalah angkatan yang ke-33. Bisa bayangkan kita baru belum 5 tahun sudah melakukan pengangkatan advokat 33 kali di seluruh Indonesia. Bagikan per tahun berapa kali per tahun? Organisasi mana yang bisa melakukan pergerakan seperti itu? Inilah uniknya Persadi. Setelah bapak-bapak dilantik, maka terbanglah seperti burung Raja Wali melakukan pembelaan hukum, dan kalaupun nanti tidak ingat organisasinya itu kebanggaan. Kenapa? Persadi memberangkatkan bapak-bapak setelah ini semua dengan serba gratis. Tidak ada lagi uang untuk perpanjangan KTA. Tidak ada lagi administrasi bulanan. Semua dipersembahkan kepada bapak. Ini ber-6 ya, sekarang ada 5. Dan itu Persadi lakukan adalah atas nama negara. Karena setelah ini bapak-bapak resmi menjadi penegak hukum. Walaupun Jenderal perempat sekarang ini udah pernah penegak hukum, tapi akan menjadi abadi sampai umur menjemput. Bapak akan menjadi abadi sebagai penegak hukum, karena advokat itu tidak ada masa pensiun. Itu sumbangsih negara kepada Bapak ber-5 hari ini.
menjadi penegak hukum seumur hidup. Kalau di Cina justice bow namanya itu ya. Tidak lagi sekedar penegak hukum formil, karena bapak-bapak sudah berada di arena masyarakat, bisa melakukan pembelaan hukum kepada siapa saja. Persadi baru berumur kurang lebih 5 tahun dan tentu banyak sekali kekurangan. Kita harus berbagi kekurangan ini juga ke depan. Saya berharap Bapak berlima juga memberikan sumbangsih kepada pengembangan Persadi. Mungkin sejarah Persadi sekilas kami ulas, karena ini perlu untuk identitas bahwa unik ini pembentukan Persadi ini. Jadi pembentukan Persadi ini bukan dari adanya perselisihan organisasi advokat yang lain lalu kita keluar, bukan. Ini murni dibentuk oleh para pendiri, tapi karena melihat begitu konkretnya organisasi advokat, dan waktu itu kita melihat tidak ada pembelaan organisasi advokat itu kepada anggota. Di beberapa organisasi advokat, contoh yang kita tahu yang terbesar, kami dulu dari situ, dalam 1 tahun itu bisa pemecatan anggota itu bisa lebih dari 1.000 orang. Karena jumlahnya memang sampai 50.000 sampai sekarang 60.000. 1 tahun bisa dipecat 1.000 orang. Pecat itu artinya tamat. Sama dengan pemecatan keanggotaan di TNI atau di Polri. Tidak ada lagi ceritanya. Karena itu sekaligus pencabutan bas dan pelarangan beracara. Kalau 1.000 orang per tahun, berapa keluarga yang menderita? Pemecatan itu akibat dari persidangan kode etik yang dilanjutkan sebelum pidana yang sudah dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran, padahal banyak sebenarnya persidangan itu adalah karena memang organisasi itu tidak mampu melindungi anggotanya ketika sedang melakukan pembelaan atau beracara di dalam atau di luar persidangan. Melihat itu, maka para senior was-was bisa saja ke depan karena ada yang tidak simpatik dengan kita, cari-cari kesalahan lalu dipecat. Kemudian pemecatan itu dikirim ke Mahkamah Agung tanpa riwayat kita. Itulah kenapa misi dan visi awalnya Persadi itu adalah, udahlah kita bentuk untuk kita, setidaknya ketika ada masalah kepada anggota kita, maka kita bisa membela dan melindungi anggota, membela dan melindungi advokat. Catat itu. Jadi tidak untuk membuat advokat muda itu atau yang baru itu menjadi sapi perah organisasi. Ngeri ini tugas setengah dewa sebenarnya DPR Persadi ini. Apa bentuk pembelaan berikutnya? Persadi harus berbeda. Yang membuat Persadi ini menjadi semacam fenomena nasional adalah karya dari Irjen Gofur dengan Pak Iskandar. Dulu ini Persadi ini hanya untuk beberapa kelompok, tapi karena Pak Ketua menyatakan sudah terjerumus di jalan yang benar, tersesat di jalan yang benar, maka Persadi ini dikenal sekarang di seluruh Indonesia unik. Walaupun yang dilantik 5 orang atau 7 orang, tapi pernah memimpin pasukan lebih dari 1.000 orang. Beda dengan pelantikan yang di sana 300 atau 500 orang, tapi masih tidak pernah memimpin. Sudah begitu baiknya Persadi ini kepada para advokatnya. Ke depan harapan kita adalah
kontribusi ketika ada kegiatan-kegiatan perhelatan nasional, karena di Persadi itu ada one man one vote, dan yang hadir adalah memiliki suara, yang tidak hadir ke depan dievaluasi keanggotaan. Bukan berarti itu menjadi anggota seumur hidup. Akan ada evaluasi, karena apa? Kami kan setiap tahun akan buat laporan keanggotaan ke Mahkamah. Ketika kami tidak membuat laporan, itu sama dengan setiap KTA yang kami keluarkan itu ada SK. Jadi jangan coba-coba kirim 2-3 orang, karena itu menghamburkan nomor surat kita. Nomor surat kita sekarang udah sampai sekian ratusan. Kenapa? Karena ketika menerima satu orang advokat, maka ada satu surat keputusan. Jadi tidak ada anggota Persadi yang lihat, ada database-nya, dan itu setiap tahun akan kami lapor. Nah, kenapa harus dilantik? Karena bapak-bapak tidak akan sah menjadi advokat, walaupun sudah disumpah di pengadilan, kalau tidak dilantik di organisasi itu amanah undang-undang. Maka bapak lihat kata yang ini, coba cek nanti datanya, ketika ada orang kaya atau orang Persadi tidak melakukan pelantikan, ketika mereka bersidang maka sah mereka kita kalahkan dengan eksepsi tidak memiliki kewenangan karena tidak sah sebagai advokat. Jadi saya tahu banyak organisasi tidak buat pelantikan, dan untung saja mereka tidak mengusik Persadi. Ketika mereka mengusik Persadi, pelantikan mereka atau sumpah mereka bisa kita batalkan. Jadi kita bisa menang WO. Karena mereka tidak memenuhi catat formil dia sebagai. Jadi berbanggalah Bapak berlima sekarang, walaupun cuma 5 orang kita lakukan pelantikan. Berlima ini nilainya lebih daripada 5.000 orang, karena kita sedang memenuhi amanah undang-undang. Baik, dengan demikian atas nama DPN Persadi, saya mewakili Ketua Umum Persadi secara resmi melantik saudara-saudara sebagai advokat Persadi yang beracara di seluruh Indonesia. Demikian. Yang pertama, saya menyambut apresiasi kepada rekan-rekan semua, khususnya junior, ada mantan para Polda dan 89 dan paling saya Pak Semana Jaya, ada Bu Tantular, ada Pak Agus. Artinya lebih mudah nanti menyesuaikan di dalam praktek. Yang pertama, ke depan bahwa kita itu dihadapkan kepada era digital, era keterbukaan informasi publik, dan sangat mudah kalau kita menjadi perkara advokat praktek, karena kita bisa mempelajari melalui YouTube. Artinya tidak sulit kita membuat apapun. Karena itu era digital sekarang ini tentu kita diawasi oleh ITE. Jangan sembarang kita membawa konten ataupun mengatakan seseorang yang itu tidak masuk dalam pencemaran nama baik. Kita lihat bersama bahwa persidangan-persidangan yang terkait dengan ITE itu ya sekarang ini seperti itu. Apabila kita tidak dan era keterbukaan ini kita sebenarnya tidak boleh no comment kalau kita sedang menangani permasalahan, misalkan bagaimana perkembangan yang Bapak tangani kasus ini, no comment, saya tidak buka. Era keterbukaan informasi publik kita harus menjawab. Yang pertama, bahwa untuk profesional kita akan lebih cepat nanti. Kepada rekan-rekan, saya harapkan bisa membuat kantor hukum baru. Nanti kolaborasi. Apalagi di sini ada orang BNN, banyak sekali kasus-kasus Indonesia terkait dengan narkoba. Kalau saya diminta untuk memberi masukan kepada negara tentang tidak adanya kepastian hukum di laut, itu yang saya akan melalui Persadi nanti.
Karena saya waktu pernah saya di Peradi, saya diminta untuk menjadi ahli di kemaritiman. Pernah saya membaca di media internasional bahwa Indonesia salah satu negara yang tidak memiliki kepastian di laut. Berapa banyak penegak hukum di laut yang tidak punya kewenangan. Bahkan itu hanya patroli. Polisi hanya 12 mil. Cukai hanya cukai. Sedangkan di laut betapa sulitnya. Ini mudah-mudahan dari Peradi ini bisa membawa bahwa negara harus melihat Singapura dan Malaysia dan seluruhnya untuk membuat Coast Guard. Nah, ini yang kemarin saya diminta untuk mudah-mudahan podcast saya masuk. Karena ini bagaimanapun ini sudah ditanggapi oleh beberapa pakar dunia. Akhirnya premi insuran setiap barang melalui Indonesia itu mahal karena negara yang berisiko di laut. Kebetulan di seluruh organisasi advokat belum menyuarakan ini, karena itu saya minta dukungan rekan-rekan. Ini mungkin akan ada podcast dan seminar bahwa Persadi salah satu organisasi yang akan mengantarkan bahwa Indonesia khususnya di laut mempunyai Coast Guard. Di Indonesia masih patrolinya menggunakan kapal. Kalau di luar negeri, Singapura itu sudah menggunakan satelit. Jadi nggak memerlukan biaya lagi. Saya pernah di perbatasan Batam, itu langsung kapal Singapura di atasnya, heli di atasnya, menggunakan satelit. Seperti itu. Kemudian kepada rekan-rekan tentu ini akan kita kembangkan Persadi untuk seluruh Indonesia, bahwa kemarin ada Enkopol menginginkan bahwa Purna Polri ini akan mengabdikan diri kepada menjadi advokat. Mudah-mudahan terlaksana. Zoom-nya harus di Jakarta. Zoom-nya di Jakarta dan pelantikannya kita akan permudah. Apa yang dikatakan Pak Wakil Sekjen tadi, bahwa memang tidak ada kita pungut biaya apapun. Tapi tentu pembatasan seumur hidup ini akan diskusikan, karena yang Persadi jaya jaya jaya, Persadi jaya jaya jaya, Persadi jaya jaya jaya. Terima kasih, selamat malam kepada pemirsa seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini tanggal 2 Oktober 2025 malam ini pergerakan seluruh advokat Indonesia mengadakan pelantikan yang ke-33 yang terdiri dari beberapa orang purnawirawan, dan besok akan dilakukan penyumpahan di Pengadilan Tinggi. Tentunya ini sesuatu sumbangsi ataupun dedikasi para purnawirawan kepada advokat yang nantinya akan memperkuat jajaran penegakan hukum, khususnya advokat. Karena bagaimanapun advokat ini salah satu penegak hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Diharapkan pada dalam rangka menyongsong Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, bahwa posisi advokat itu akan sejajar sehingga bisa diharapkan menjadi pengawas penegakan hukum ketika penegak hukum itu berjalan di masyarakat. Mudah-mudahan tercipta suatu keadilan, dan juga menyambut baik di era digital ini, advokat juga akan mendorong bagaimana keadilan itu tercipta, yaitu menggunakan restoratif justice yang sudah digelorakan oleh penegak hukum Polri maupun kejaksaan. Jadi restoratif justice juga akan dipelajari ataupun akan disosialisasikan di advokat setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Saat ini ada berapa anggota Persadi di seluruh Indonesia maupun di DKI Jakarta? Hampir seluruh Indonesia, hampir mendekati 1000 seluruh Indonesia. Mudah-mudahan
Jakarta kurang lebih 300 dan seluruh ini mudah-mudahan nanti akan tergelar di seluruh Indonesia. Ya, pesan kepada seluruh anggota advokat khususnya Persadi, sekarang ini adalah era digital, era keterbukaan informasi publik, sehingga ilmu sekarang mudah didapat, sehingga tidak ada lagi pengacara yang tidak tahu hukum, semuanya ada, yaitu ada AI dan lain sebagainya, bisa menjadikan panduan untuk memperdalam bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Karena itu sebelum KUHAP baru nanti, saya harapkan Persadi ada beberapa kita coffee morning, diskusi dan lain sebagainya dalam rangka menyambut KUHAP baru di era digital sekarang ini.